Apa nih yang biasa menjadi keresahan bunda-bunda di rumah? Tentang hubungan dalam keluarga sendirikah? Dengan saudari iparkah? Atau tentang seks? Yuk kita bahas di sini. Halo bunda, assalamualaikum. Ya Allah, kemarin-kemarin saya lupa nggak ngucapin salam. Padahal arti salam kan mendoakan keselamatan ya buat yang disalamin. Tapi nggak apa-apa, udah ada doa dan pengharapan-pengharapan lain yang udah saya ucapin buat bunda-bunda sekalian kok. Saling mendoakan dalam kebaikan kan nggak apa-apa ya bun. Nah bunda hari ini lagi masak apa nih? Adakah yang sama denganku bun? Hari ini aku lagi bikin gulai ikan ya bun. Ini saya pakainya ikan patin. Ini mau saya goreng dulu ya bun. Jadi biar gak hancur nanti ikannya. Jadi saya goreng dulu aja bun. Kalau waktu itu saya gulainya pakai ikan kakap ya bun. Tapi hari ini saya pakai patin. Saya coba daging yang lembut-lembut gitu bun. Harapan saya anak-anak dan suami suka. Kalau selera ibu mah belakangan ya bun. Yang penting ngikutin seleranya anak-anak dan suami dulu. Soalnya kalau ibu makan pakai apa aja juga bisa. Iya kan bun? Mungkin karena perasaan kita udah terlatih untuk mengalah kali ya bun. Jadi kita terkadang mengesampingkan keinginan kita. Tapi nggak apa-apa bun, nggak usah berkecil hati. Itu mah biasa, nggak usah dipikir yang terlalu gimana-gimana gitu bun. Karena tulusnya kita tuh nantinya akan menjadi sesuatu yang luar biasa kok bun. Nah bun, ini seperti biasa ya, saya pakai bumbu jadi dari pasar. Ini saya beli fresh, nggak pakai bumbu instan. Eh, ini langsung saya tumis-tumis aja ya bun, nanti sampai harum, aromanya harum. Baru saya masukin kayak serai, kemudian daun kunyit itu bun ya. Kemudian saya juga tambahin daun salam. Ini sebenarnya pakai apa tuh namanya daun jeruk juga bun, tapi nggak tahu daun jeruk saya kemana kemarin karena ngasihnya dikit sih jadi hilang-hilangan deh bun. Nah kalau udah kering dan kecium wangi aroma bumbunya tambahin air, kemudian garam, gula bun. Saya selalu pakai gula. Kemudian kita aduk-aduk sampai mendidih. Kalau udah mendidih baru kita masukin ikan yang udah kita goreng tadi bun. Ini saya banyakin airnya biar entar bumbunya meresap sampai ke dalam-dalamnya. Kemudian kayak gini, setelahnya baru kita tutup bun, ntar bun. Ada suara berisik bun di sebelah karena anak saya lagi cuci piring, tugasnya cuci piring bun. Nah kita tutup kayak gini ya bun biar meresap sampai ke dalam. Nah setelah meresap atau setelah apa ya beberapa menit kemudian kita balik bun biar rata bumbunya, rasa bumbunya biar merata. Jadi gak cuman bawahnya doang, jadi atas bawah juga kena bumbunya bun. Kalau bunda biasanya diapain nih kalau patin? Sebenarnya digoreng aja juga enak sih bun ya, tapi saya mikirnya kok tiap kali digoreng, jadi ini saya bumbuin aja dah. Nah kita tutup lagi bun biar benar-benar meresap sampai ke dalam-dalamnya. Nah setelah kering lagi kita tambahin santan. Ini saya tambahin pakai santan instan juga ya bun. Lagi-lagi instan karena memang biar cepet gitu loh bun. Kalau pagi kan harus setuh. Dan saya mikirnya kalau instan awet gitu loh bun. Jadi bisa dipakai kapanpun dan apa ya kapan mau dipakai ada gitu loh bun. Tapi kalau kita pakai santan yang fresh gitu kan mau ditaruh freezer juga dia akan mengental gitu pun jadi pecah ntar dipakainya. Jadi saya pakai yang instan. Nah bun udah jadi kan siap buat dihidangkan bun. Selamat sarapan. Nah setelah masak kita lanjut ke beberes. Ini kayak udah terjadwal gitu ya bun. Jadi selesai masak pasti lanjut ke beberes kayak gini bun. Soalnya saya tuh kalau misalkan selesai masak terus ditinggal duduk dulu itu mau mulai lagi males bun. Jadi saya milih langsung ngerjain kerjaan berikutnya aja. Biar cepat selesai gitu loh bun. Nah sambil lanjut ngerjain aktivitas kita mulai sharing yuk bun.
Oh iya, Bunda boleh kok minta aku bahas tentang apa gitu. Biasanya kalau yang relate sama kehidupan aku ya, aku sharingnya yang sesuai dengan yang aku lakuin sendiri, Bun. Tapi kalau yang aku belum pernah ngalamin ya biasanya aku akan cari referensi yang ada hubungannya dengan sharing yang aku bahas saat itu. Nah, untuk kali ini aku akan mengajak bunda-bunda berbicara dari hati ke hati tentang ekspektasi kita terhadap suami. Atau saya tuh pengennya suami itu gini 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 gitu loh. Nah, yuk kita bahas. Bun, kalau Bunda mau bicara dari hati ke hati, Bunda pengennya suami itu kayak gimana nih? Ikut bantuin pekerjaan istri, ikut nemenin anak saat belajar atau bantuin anak ngerjain PR, atau ngertiin apa yang kita mau nih. Yuk kita urai satu persatu, Bun. Yang pertama, Bun, budaya kita dari zaman RA Kartini sampai sekarang itu menganggap bahwa laki-laki itu nggak pantas ngerjain pekerjaan rumah tangga. Seperti nyuci, masak, setrika, nyapu, kayak-kayak gitu, Bun. Akhirnya mereka nggak terbiasa dan ogah buat ngerjainnya, Bun. Beda kalau laki-laki itu pikirannya udah kebuka, Bun, atau udah pernah tinggal di luar negeri gitu, Bun. Jadi laki-laki yang udah pernah tinggal di luar negeri itu mereka bisa lebih mandiri, Bun. Ini bukan hanya karena keadaan ya, tapi karena memang mereka selalu berada di lingkungan yang demikian. Kalau laki-laki luar negeri, Bun, mereka biasa nemenin anak ke toilet, bantuin bersihin meja makan, masak dan lain-lain. Nah, kalau budaya kita kan enggak, Bun. Jadi sulit untuk mengubah kebiasaan atau mengubah budaya yang udah mengakar, Bun. Jadi jangan mengharap yang lebih, mending kita berusaha untuk memahami dan menerima apa adanya. Tapi sebelumnya kita harus coba tuh mengkomunikasikannya dulu, Bun. Jadi katakan apa yang buat diri kita merasa berat dengan tanpa marah, tanpa menyindir dan bicarakan di saat suasana sedang tenang atau sedang bahagia. Coba dulu ya, Bun. Yang kedua, kalau buat ibu bekerja kadang kita pengennya gini, "Bu ya gantian yang nemenin anak-anak ngerjain PR, masa aku terus?" Pernah nggak, Bun? Saya pernah sih, Bun. Tapi setelahnya saya baru menyadari ternyata anak-anak itu nggak nyaman kalau belajar sama bapaknya. Kaku gitu loh, Bun. Jadi nggak semua laki-laki itu bisa seluas kita, Bun, saat ngajarin anak. Kadang anak udah takut duluan, kan mereka kayak kurang sabar gitu loh, Bun, kalau ngajarin. Jadi tetep deh mereka kembali sama saya belajarnya. Jadi dalam hal ini kita ngalah aja ya, Bun, karena udah tahu posisinya gitu loh, udah tahu kondisinya. Jangan terlalu menuntut sesuatu yang nggak bisa dituntut. Tapi ya tetap harus dikomunikasikan dulu sih, Bun, sebelumnya. Jangan dipendam sendirilah pokoknya. Lebih baik ungkapkan sehingga kita tahu jawabannya gitu, Bun. Jadi kita nggak salah dalam menyimpulkan sesuatu. Kecuali jika bapaknya ada jiwa mengajar ya, Bun, meskipun bukan seorang guru. Nah, yang ketiga, kita pengen suami tuh ngertiin kita. Pengertiannya lebih ke kita. Tanpa kita ngomong tuh harusnya mereka tahu gitu loh. Kalau suaminya peka sih, Bun, ya. Tapi kan kebanyakan suami itu nggak peka. Karena memang otak suami itu bukan otak perasa. Mereka itu berpikirnya yang pasti-pasti. Ini kata dokter Aisyah Dahlan ya. Nah, beda sama otak perempuan yang selalu mengedepankan perasaan. Kalau ada sesuatu yang beda dikit aja, perasaan yang diduluin. Ah, pasti begini, pasti begitu. Nah, jadi Bun, kita tuh jangan ngarepin suami selalu ngertiin apa maunya kita kalau kita nggak pernah cerita. Capek, Bun. Hanya hati yang bicara. Siapa yang tahu? Iya kan? Tapi kalau kita ceritakan apa maunya kita, suami akan coba tuh memenuhi. Misal kalau kita lagi marah atau ngomel-ngomel, suami malah pergi. Nah, ini kan bisa bikin kesel ya. Kita bisa malah semakin marah, akhirnya semakin gak ketemu-ketemu jalan keluarnya. Soalnya suami juga bingung, Bun. Ini kenapa lagi sih kok marah-marah mulu? Meskipun kita paham misalkan masalahnya ya tentang A, misalkan gitu ya, Bun. Tapi kan itu cuman kita sendiri yang paham. Suami enggak kalau kita nggak ngomong. Karena otak laki-laki itu simple, Bun. Bagi dia pembahasan yang kemarin dan itu dianggap udah selesai gitu loh, Bun. Lah kalau kita masih aja putar balik ke masalah yang kemarin,
Makanya kita harus berusaha untuk mengendalikan diri. Nah Bun, gak terasa kan saya udah selesai beberesnya. Semoga sharing kita hari ini bermanfaat ya Bun. Terima kasih sudah menonton Bun. Bye Bun.